Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, and how are you today? Ketemu lagi dengan saya, Mr. Doni, and now we are in English class. Dan sekarang kita ada di pelajaran bahasa Inggris. So, what will we learn today? So, let's check it out. Okay, so today we are going to learn about something new, something that is, we can say that it is a little bit difficult. Jadi hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa dibilang sedikit sulit. Okay, we're going to learn about simple present tense. Jadi hari ini kita akan belajar tentang simple present tense. So, what is simple present tense? Ada yang pernah tahu nggak simple present tense itu apa? Oke, ini adalah salah satu jenis tenses. Nanti kita akan terangkan selanjutnya dan masih sama dengan saya, Mr. Susanto. Oke, simple present tense. Simple present tense adalah bentuk kata kerja penunjuk waktu yang menunjukkan atau digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi saat ini dan berulang atau kebenaran mutlak. Maksudnya di sini adalah yang berulang atau kejadian hari ini yang berulang. Contohnya, saya pergi ke sekolah. Nah, tiap hari kan kita pergi ke sekolah misalnya. Nah, itu adalah simple present tense. Kita pakai tense simple present. Atau misalnya saya sarapan setiap pagi, misalnya gitu. Nah, itu kan juga setiap hari berulang, walaupun kita hari ini bilangnya sedang sarapan, tapi kan berulang. Itu juga simple present tense. Nah, terus ini yang terakhir ini kan ada kebenaran mutlak. Contohnya apa? Contohnya kebenaran mutlak adalah misalnya matahari terbit dari timur, seperti itu. Nah, matahari terbit dari timur itu adalah simple present tense. Oke, so patterns itu adalah rumusnya. Wah, bahasa Inggris juga ada rumusnya nih. Oke, pattern atau rumus. Nah, ini dia. Ada subject, verb 1, SOES plus object. Jadi rumusnya atau patternsnya itu pertama ada subject, terus ada verb 1 yang dikasih S atau ES. Ini nanti kita terangkan berikutnya. Kemudian juga ada objek. Bahasa Indonesianya pasti sudah sampai sini kan? Sudah tahu tentang subjek, predikat, dan sebagainya. Oke, lanjut. Ini dia. Nah, tadi kan sudah pertama kan ini rumusnya ya, biar diingat. Tetap Mister kasih di sini. Rumus yang pertama untuk membuat kalimat yang simple present tense adalah subjek. Terdiri dari subjek yang pertama ini ya. Subjek, tahu ya subjek itu apa? Secara simpel atau sederhananya kita artikan saja subjek itu sebagai pelaku atau orang, atau orang yang melakukan sesuatu pelakunya dalam suatu kalimat itu ya. Contohnya dalam bahasa Inggris itu ada I, you, they, we. Itu ada I itu saya, you kamu, they mereka, we kita. Ingat, I, you, they, we. Atau ini ada she, he, it. She itu dia perempuan, he dia laki-laki, dan it itu kata ganti dia untuk selain manusia. Misalnya hewan, kucing kita bisa kasih it dan sebagainya. Ingat, ada she, he, it. Cara mengingatnya adalah mudah. Ayu dewe. Nah, ayu dewe itu berarti ayu dewi. Yuk kita plesetkan atau kita ingat-ingat dengan ayu dewe. Ayu dewe berarti I, you, they, we. Dan she, he, it, ini dia yang she, he, it. Lalu kok dibedakan? Karena ini dia, kita akan tentang verb.
Oke, tadi subjek sudah tahu ya. Subjek itu adalah pelakunya atau orangnya, atau orang yang melakukan sesuatu di dalam kalimat. Lalu ada verb. Verb itu apa ya? Ada verb 1. Ini kita pakainya kan verb 1. Verb itu adalah kata kerja. Kata kerja itu adalah kegiatan, bisa diartikan juga sebagai kegiatan atau aktivitasnya. Nah, ini kan ada s atau is ya di sini di rumusnya. Maksudnya seperti ini. Kalau verbnya itu harus diberi s atau is kalau pelakunya tadi si it. Contohnya adalah Tono, Desi, My Cat dan sebagainya, atau kalau cuma satu pelaku ya. Kemudian kalau verb atau kata kerja ini tidak diberikan s atau es kalau subjeknya Ayu Dewi atau Ayu Dewi itu, atau lebih dari satu pelakunya. Contohnya kayak Desi and Tono atau My Cats. Itu My Cats itu kan berarti kucingnya banyak kalau cats ada s nya. Nah, itu berarti pakai tidak diberikan s atau es. Bingung? Contoh kalimatnya seperti ini. Ini kan kata kerja kan misalnya ada go, play, study dan sebagainya. Nah, ini dia contohnya. Kalau subjeknya atau pelakunya Ayu Dewi, berarti ininya bersih, verbnya bersih, tetap go. Tapi kalau pelakunya she, it, ya dia dikasih s atau is karena go. Ingat kalau belakangnya o, ini berarti kasih is, berarti goes. Berarti she goes to school, atau he goes to the school, atau it goes to school. Atau kalau subjek yang pertama itu I go to, atau you go, they go, we go. Oke, ingat Ayu Dewi tidak mau es, tapi kalau si it mau es. Oke, ingat Ayu Dewi tidak suka es kalau si it suka es. Oke, diingat-ingat itu. Tahu contoh kalimat lainnya ya. Misalnya ini Ayu Dewi itu kan tidak suka es, ya udah play ya play, study ya study. Tapi kalau si it karena dia suka es, tambahin es, plays atau studies. Oke, nanti akan Mister terangkan. Ini gak usah terlalu dibikin pusing. Intinya adalah tambahin s atau es kalau subjeknya ini. Jadi ini nanti kalau misalnya di buku kalian nemu ada play, yang satunya play, yang satunya plays, biar kalian nggak bingung. Oke? Yang satunya go, yang satunya goes, itu sama, hanya beda subjek. Ingat. Kemudian, nah ini dalam bentuk negatifnya. Bentuk negatifnya simple present tense. Atau negatif itu kita artikan atau kita simpelkan adalah not. Nah, not-notnya, yang ada not-notnya itu adalah negatif. Oke, tapi sebelum kita pergi ke negatif lebih jauh, yang tadi sudah paham ya. Ingat, Ayu Dewi tidak suka es, si it suka es. Oke, kembali ke negatif atau not-notan. Nah, ini dia rumusnya kalau negatif. Ada subjek ditambahin do atau does not, verb satu atau objek. Oke, ini does itu untuk si it, ingat does. Kalau do untuk Ayu Dewi. Oke, Ayu Dewi, ingat Ayu Dewi tadi tidak suka es, jadi do. Kalau si it suka es, doyan es, dikasih es, does. Biar nggak bingung, langsung aja contoh kalimatnya kayak gini. Kan kalau kita biasanya kan ada kan it is not atau sebagainya seperti itu ya. It is not a book kayak gitu kan. Kalau yang kelas 1 dulu. Nah, kelas 5 kita belajar lagi yang lebih sulit sedikit. Kalau pakai I berarti I do not
go to school. Atau karena ini verb 1 Kak pakai S di sini ya. Terus kalau misalnya ini juga Ali and Dimas. Ali and Dimas kan 2 orang, lebih dari 1. Berarti pakai do. Mereka nggak suka S. Oke, karena lebih dari 1. Ali and Dimas do not go to school. Nah, kalau yang pakai S gimana, Mister? Yang pakai S ini. S-nya cuma ada di sini ya, S-nya. She does not go to school. Ingat verb 1 aja. Jadi ini go ya. Alia does not go to school. Subjek ini does not, kemudian verb 1 objek. Objek itu yang kalimat sisa-sisa kalimat belakangnya ya. Oke, kayak gini. I itu apa? Subjek, objek atau verb? Ya, kayak di sini. Maaf. I di sini adalah subjek, do not itu rumus ini ya, do not. Go itu adalah verb, di rumus juga verb 1. To school itu adalah objeknya. Ini juga Ali and Dimas adalah subjek, do not juga rumusnya. Nah, ini juga Alia adalah subjek. Ingat, 1 orang si It itu suka S, mau S. Tapi kalau Ayu Dewi atau lebih dari 1 orang tidak pakai S. Ingat, ada do, ada does. Does itu berarti ada S-nya, berarti dia untuk si It. Kalau do tanpa S berarti untuk Ayu Dewi dan 2 orang atau lebih. Nah, biasanya simple present tense atau kalimat-kalimat yang seperti ini itu untuk daily activity. Tahu kan daily activity? Daily activity itu adalah kegiatan sehari-hari. Contohnya, contohnya kayak ini. I go to school, I do not go to school, dan sebagainya. Ya kan? Itu kan kalimat sehari-hari untuk daily aktivitas kita, aktivitas sehari-hari kita. Kayak gitu. Jadi, sekarang kalian tidak perlu pusing. Mister hanya ingin kalian untuk yang pertama yang harus kalian lakukan, need to do, adalah mempelajari tentang daily activities. Ingat, sekarang fokus ke daily activities. Daily activities atau kegiatan sehari-hari. Ingat, di halaman 27 buku paketnya bisa dibuka. Ya kan? Disitu kan ada get up atau wake up, itu gets up, wakes up, ya kan? Gets up itu kan bangun tidur. Kalian pelajari sendiri dulu. Kalian baca-baca, ingat, hanya dibaca, membaca. Oke. Kemudian boleh juga kalian membuka sumber lain. Maksudnya boleh buka, kalau misalnya punya buku paket lain atau buku lain atau internet, terserah kalian. Kita akan membahasnya minggu depan. Ini hanya untuk pemahaman kalian saja, untuk bekal minggu depan biar tidak bingung. Dan yang kedua, ini tugas, yaitu mendaftar daily activities kalian sendiri. Itu formatnya ada di halaman 31. Jadi biar nggak nulis banyak-banyak, kalian buka saja halaman 31. Terus yang E, yang di tabel-tabel itu aja 1-10 kalian tulis daily activities kalian atau kegiatan sehari-hari kalian, dari mulai bangun tidur sampai siang atau sampai tidur lagi boleh, pokoknya sampai 10 kegiatan, terserah kalian. Untuk time itu artinya waktu boleh kalian karang sendiri, terserah. Yang penting adalah ingat activitiesnya, jadi kalian bebas mau nyantumin aktivitas atau kegiatan apapun itu boleh, tapi dalam bahasa Inggris sebisa kalian saja. Oke. Boleh 10, boleh 7, ya terserah kalian, tapi lebih baik 10. Oke. Kemudian dikumpulkan paling lambat 1 minggu. Jadi tidak perlu buru-buru yang untuk mendaftar atau untuk membuat list daily activities. Itu paling lambat 1 minggu waktunya, karena kita minggu depan akan membahas jawaban kalian. Kita akan membahas activity atau kegiatan-kegiatan yang sudah dikumpulkan. Nanti kita akan coba melakukannya atau
aplikasikannya ke dalam bentuk kalimat ya, karena lebih paham, karena ini nanti besok bahannya dari kalian sendiri. Oke, that's all from me. Thank you very much. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.